Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi wasallam. pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah pada ayat yang ke-250. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahwa hanya sebagian kecil dari pasukannya Talut yang berhasil lolos ujian. Sebenarnya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 70.000 pasukan yang lolos seleksi tahap pertama, artinya mereka memenuhi syarat-syarat untuk maju ke medan pertempuran, yaitu seorang pemuda, laki-laki pemuda, usianya muda, kemudian sedang tidak disibukkan oleh pekerjaan, tidak juga sedang pengantin baru,
juga tidak sedang membangun rumah dan sebagainya, ada syarat-syaratnya, 70.000 ya berhasil mengikuti Tolut. Tapi kemudian setelah melewati sungai, yang lolos hanya 313 saja. 70.000 ya, yang lolos 313. 1 banding 230-an. Ya. Ini memang seleksi ketat gitu ya. Ini yang menyeleksi siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan ini. Orang-orang pilihan jadinya. Maka kemudian ya sampailah setelah melewati sungai itu, sampailah mereka di medan pertempuran bertemu dengan Jalut dan pasukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barozu. Walamma dan tatkala, ketika barozu mereka telah nampak ya di hadapannya Tolut dan pasukannya, lijaluta bagi Jalut wajunudihi dan pasukannya. Ini sudah berhadapan-hadapan ini. Ketika sudah berhadapan-hadapan, pasukan Tolut dan Jalut. Nampak oleh pasukan Tolut, Jalut dengan gagah berani, gagah perkasa ya. Nah dia seorang yang sangat besar, tinggi besar, seorang raksasa. Ya, dalam riwayat disebutkan beliau Jalut ini 4 kali lipat manusia dewasa, 4 kali lipat badannya. Kemudian waktu berhadapan dengan waktu itu menggunakan baju besi dan penutup mukanya ini ya disebutkan beratnya adalah 300 ritel ya. Kalau dikonversi ke kilogram itu sekitar 1,5 kintal. Jadi berat untuk baju besi ininya apa kepala penutup kepalanya itu 1,5 kintal. Wah, betapa besarnya Jalut ya. Di samping itu seratusan ribu pasukan ada di pasukannya Jalut dengan perlengkapan yang canggih dan lengkap waktu itu. Ada yang pasukan berkuda dan sebagainya mereka punya gitu. Sedangkan Tolut ya pasukannya seadanya tadi yang barusan nyebrang sungai juga gitu ya. Barusan nyebrang sungai juga sekitar 313. Bayangkan ya. 313 melawan seratusan ribu. Wah, sangat tidak imbang. Dan yang memimpin itu raksasa. Tolut juga besar tetapi tidak jauh lebih besar Jalut. Maka situasinya sangat genting sekali waktu itu. Ini gimana ini? Kalau secara hitung-hitungan kertas sudah tidak ada kemungkinan menang. Kalau di dalam kemungkinan statistika itu ya, di bawah 5%. Ya ada kemungkinan menang, tapi di bawah 5%. Secara hitung-hitungan. 95% kemungkinannya kalah. Ya. Secara matematis. Secara hitungan di atas kertas. Secara militer. Jelas kalah. Ya, di samping jumlah juga perlengkapan. Jelas kalah. Maka mereka berdoa. Jadi mereka kemudian pasukannya Tolut berdoa. Ya, iya betul. Jalut seperti itu. Tapi kan ada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Tuhan kami, duhai Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Afril, semoga Engkau tuangkan kepada kami, Engkau berikan kepada kami, alaina kepada kami, sobron, kesabaran. Ini doanya. Dan doa ini dibaca oleh kita pada situasi apapun. Termasuk ketika kita sedang menghadapi situasi sulit. Ini doanya. Diajarkan dalam Al-Quran ini. Ada 3 permintaan. Tolut beserta pasukannya yang sangat sedikit itu di hadapan Jalut yang sangat besar dan pasukannya yang sangat besar. Yang pertama adalah meminta kesabaran. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami.
Nah kalau nggak sabar pasti lari itu. Kalau nggak sabar pasti Pak Iso bahasa Jawanya gitu sih. Berikan kesabaran kepada kami, wasabit dan kokohkan aqdamana, telapak kaki kami. Kokohkan kaki-kaki kami agar tidak lari. Di sini maksudnya adalah kokohkan hati kami, agar kami tetap berada di sini. Jadi karena mereka sudah yakin ya, mati dimanapun juga mati, di sini mati, pulang juga mati, dimanapun juga mati. Di sini sedang membela kebenaran. Wangsurna, dan doa yang ketiga, permintaan yang ketiga adalah wangsurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Ya, Jalut dan pasukannya kan kafir, menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, memusuhi Bani Israel. Jadi ini doa yang tentunya kita sudah ya sering mendengarkan dan kita hafal ya. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini kita baca. Ini diajarkan oleh Al-Qur'an, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam situasi yang segenting itu. Doa ini ya diajarkan. Fahazamuhum, maka mereka mengalahkan Jalut. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Jalut pasukannya sekecil mengalahkan Jalut biidnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara kemenangannya unik, dan cara kemenangannya sama sekali tidak ada dalam perencanaan siapapun. Yaitu adalah dengan membunuhnya, dengan Daud membunuh Jalut. Jadi sebelum berkecamuk peperangan, Jalut dengan pongahnya menantang. Ya dia kan gede besar gitu ya. Siapa di antara kalian ini, kecil-kecil ini yang bisa mengalahkan aku? Ya, silakan maju. Gak ada yang berani maju, gak ada yang maju. Tolut juga tidak maju. Ini berhenti nih, gimana caranya ini ngelawan Jalut ini? Diajak perang tanding gitu ya, bukan perang besar. Perang tanding dulu. Gak ada yang maju. Kemudian tiba-tiba di belakang itu ya usul seorang anak usia 11-an tahun. Tidak ya, belum kalau kita ya 11 tahun, kelas berapa itu? Masih SD kelas 6. Belasan tahun dari belakang itu kemudian usul, "Wahai Tolut, izinkan saya menghadapi Jalut." Ya, semua anak kecil itu yang maju gitu ya. Anak kecil dan tidak bawa senjatanya, hanya ketapel. Senjatanya hanya ketapel, yang ketapel itu digunakan hari-hari untuk apa? Untuk melindungi kambing-kambingnya. Jadi Daud kecil itu sebelum diangkat menjadi nabi adalah sebagai penggembala kambing. Jadi bawa ketapel, kalau ada yang gangguin kambingnya serigala atau apa di ketapel. Itu aja hari-harinya. Dan itu bukan kemudian diajari ya keterampilan ketapel, keterampilan melempar batu, nggak ada yang ngajari, ya itu alamiah gitu ya. Hari-harinya sana ada yang ganggu kambingnya dilempar pakai ketapel, batu tarik lepas, lompat batu itu. Hari-harinya begitu, itu kerjaannya Daud. Tentu Jalut ada yang lain. Tolut kenapa tidak ini? Kenapa kok anak kecil gitu ya? Ya karena memang Tolut ya berani kamu wahai Daud ya, berani, maka ya silakan dipersilakan oleh Tolut. Jika menang kamu bisa mengalahkan Jalut, nanti kamu akan saya nikahkan dengan anak saya, yaitu adalah anaknya Tolut. Tapi ya belum tahu ini situasinya menang atau enggak. Maka majulah Daud. Ya, majulah Daud menghadapi Jalut. Tidak imbang secara fisik, kecil, yang anak-anak belum dewasa, berhadapan dengan raksasa dengan baju lengkap, baju besi yang lengkap. Tapi ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan Daud, bukan Tolut yang membunuh Jalut. Ya. Kalaulah Tolut yang membunuh Jalut,
secara manusia, secara hitungan manusia, dah biasa. Ini pimpinan, panglima perang, punya tubuh yang gagah perkasa, mengalahkan Jalut. Ya sudah, tidak terlalu aneh, tidak terlalu ajaib. Tapi ini Daud ini, bukan tentara juga. Ya tentara ikut-ikut ya kemarin ikut-ikutan aja. Ya, yang tidak diperhitungkan sama sekali, yang tidak membawa perlengkapan militer seperti Jalut, baju besi, hanya membawa ketapel melawan Jalut. Dan benar, begitu mulai, ya karena kecil lincah, maka dia tidak bisa dilukai oleh Jalut. Karena melompat-lompat gitu sih, Daud. Begitu di saatnya di ketapel, ya dilempar batu dengan ketapelnya, batu itu langsung meluncur ke tengah-tengah matanya Jalut. Jadi karena pakai besi kan susah ditembus, apalagi batu. Ya, ini batunya gimana cara nembusnya? Tapi ada celah di antara matanya Jalut yang tentunya lemah itu ya. Itu disasar oleh Daud. Sehingga kemudian ketapel dilemparkan, ya, batu dilemparkan dengan ketapelnya menembus dahinya Jalut. Mati Jalut, roboh. Ya begitu melihat Jalut roboh, pasukannya yang awalnya semangat jadi runtuh. Hatinya ciut, kecil dan takut akhirnya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengalahkan pasukan yang kuat. Itu hatinya dibuat takut. Kalau hatinya dibuat takut itu udah runtuh semangat perangnya, udah kocar-kacir. Nah, akhirnya Tolut memenangkan pertempuran, yaitu dengan apa? Terbunuhnya Jalut. Cukup itu saja. Jadi ini ya, memberikan pelajaran kepada kita tentunya ya, skenario indah ya dari Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuhnya yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang sombong-sombong tadi itu dikalahkan dengan yang kecil-kecil yang remeh. Kita bisa melihat ya kisahnya Nabi Musa alaihi salam mengalahkan Firaun. Siapa itu Nabi Musa? Nabi Musa adalah ya bayi yang diburu-buru, termasuk yang diburu-buru oleh Firaun karena waktu itu bayinya Bani Israel itu harus dibunuh, bayi laki-laki ya harus dibunuh Bani Israel itu. Tetapi bayi itu ternyata diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke istananya Firaun dan dibesarkan oleh Firaun. Bayangkan, dia memburu ke sana kemari, tapi bayi itu malah masuk ke istananya dan dipelihara oleh Firaun, dijadikan anak angkat oleh Firaun. Satu sisi dia memelihara anak angkat yang akan membunuhnya, menjadi musuhnya. Satu lain dia memburu bayi-bayi Bani Israel. Itu kan Masya Allah ya. Kemudian Namrud. Ya, Namrud itu juga raja yang termasuk penguasa dunia. Ya, dia kekuasaannya itu bukan lokal tapi dunia. Itu siapa yang mengalahkan Namrud? Semut. Ya. Jadi Allah utus semut itu bukan orang yang perkasa juga, tapi makhluk Allah kecil semut. Kalau di sini mati. Halo. Yang membunuh Namrud. Semut itu masuk ke telinganya Namrud. Udah di dalam terus menguruk-uruk sampai otaknya matilah Namrud. Maka tidak ada tempat kesombongan di atas muka bumi. Jalut yang sombong dikalahkan oleh penggembala, anak kecil penggembala Daud. Yang waktu itu belum diangkat sebagai nabi. Kerjaan sehari-harinya adalah menggembala kambing. Senjatanya ketapel. Ya, ketapel yang hari-hari digunakan untuk melindungi kambingnya. Siapa yang ngajari Daud? Nggak ada. Apakah Daud ini supaya dididik apa keterampilan ketapel ini nggak ada yang ngajarin Daud. Itu alamiah saja. Jadi itu. Wa qatala Dawudu dan membunuh Kamu tahu Daud Jaluta membunuh Jalut. melewat. Jalut adalah Daud, bukan Tolut. Ngapain?
Wa atahullahu, dan Allah berikan kepadanya, kepada Daud al-mulka, kekuasaan kerajaan. Nggak Yaitu ngomong dengan kalau apa? Tadi itu Daud kemudian dinikahkan dengan anaknya Tolut, menjadi menantu raja. Menjadi menantu raja. Nanti putra mahkota jadi. Ya. Karena yang meneruskan raja itu biasanya keturunannya. Ya, ini mantunya gitu ya. Wal hikmata, dan juga hikmah kenabian. Allah berikan kepada Daud dua sekaligus, kerajaan dan juga kenabian. Yang sebelum-sebelumnya itu terpisah. Yang menjadi raja, ya, pemimpin politik, pemimpin masyarakat itu dengan nabi, pemimpin spiritual itu biasanya berbeda di Bani Israel. Semenjak peninggal Nabi Musa itu berbeda-beda itu. Raja dan nabinya itu terpisah, orangnya beda. Nah, kemudian pada saat Nabi Daud dia diangkat menjadi nabi, itu dua-duanya diberikan kepadanya. Itu apa? Kerajaan sebagai warisannya Tolut. Ya, setelah Tolut meninggal, yang meneruskan Daud sebagai raja. Kemudian kenabian setelah sepeninggal nabinya yang dulunya diminta untuk mengangkat Tolut, Samuel meninggal, kemudian juga diteruskan oleh Nabi Daud. Jadi dua-duanya sekaligus diberikan kepada Nabi Daud. Wa'allamahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Daud mimma, dari apa saja yasha'u, yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Yaitu apa? Allah berikan Nabi Daud kemampuan mukjizat berupa apa? Berupa melunakkan besi. Jadi besi yang keras itu kalau di tangan Nabi Daud itu seperti tanah liat. Jadi digini-gini kan itu dengan tangan, tidak perlu dibakar dulu, ya, dipanasi dulu, enggak. Oleh Nabi Daud dipegang seperti tanah liat, dibuat apa saja maunya Nabi Daud itu bisa. Dan waktu itu menjadi profesinya Nabi Daud adalah membuat baju besi. Beliau seorang raja, ya, ini juga hikmah di balik itu. Beliau seorang raja, tetapi tidak makan dari gajinya raja. Itu Nabi Daud. Beliau bersih, ya. Dia adalah yang digunakan untuk makan hari-harinya dia dan keluarga adalah dari membuat baju besi itu. Bukan dari gajinya seorang raja atau penghasilan raja. Bukan dari situ. Tapi dari membuat baju besi itu. Itu karunia Allah tentunya, ya. Karunia Allah. Itu dalam surat Saba ayat 10 itu Allah sebutkan walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'hu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Dan sungguh kami berikan Daud itu karunia dari kami. Apa itu? Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu, wahai gunung, awibi, bertasbihlah engkau, ma'ahu, beserta Nabi Daud, wat-tayra, dan burung. Jadi gunung-gunung dan burung itu diperintah Allah Subhanahu wa taala bertasbih mengikuti Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu juga punya keistimewaan bersenandung. Senandung itu kalau sekarang ya bernasyid ya, yang religi. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyi-nyanyian. Ya. Jadi ini boleh itu nyanyi-nyanyian tapi religi, bukan nyanyian yang melenakan. Yang isinya syahwat terus wanita terus enggak begitu, tapi nyanyian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala itu juga, ya, bagus itu, asal tidak berlebihan. Ya, itu, ya. Kemudian wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan untuk Daud al-hadid, itu besi. Di besi di tangan Nabi Daud itu seperti tanah liat. Yang bisa dibuat apa saja oleh Nabi Daud.
Ya, tentu tidak diberikan kepada yang lain ya. Ini ke mukjizatnya Nabi Daud. Ini wa'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak an-nasa, yaitu keganasan manusia, kejahatan manusia, ba'dahum, atas sebagian yang lain, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, yaitu keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lain, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yang menolaknya, maka lafasadat, maka tentu rusak al-ardu, yaitu bumi. Tentu rusak bumi ini kalau Allah biarkan kejahatan itu selalu menguasai. Ya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan orang-orang pilihan yang dengannya itu Allah berikan kemenangan. Ya, bagaimana caranya? Itu Allah Subhanahu wa taala yang punya rencana dan tidak ada yang bisa tahu apa rencana Allah. Ya. Seperti Fir'aun, itu kan tidak tahu kalau yang dia pelihara itu akan membunuh dia, akan menjadi musuh dia. Kalau dia tahu sejak awal bahwa bayi ini akan menjadi musuhnya, udah dibunuh oleh Fir'aun. Itu menunjukkan Fir'aun itu bukan Tuhan. Dia nggak tahu ini, yang dipelihara dikasih makan, kasih mainan, itu seperti anaknya lah itu sebenarnya. Justru nanti menjadi musuhnya. Nabi Musa alaihis salam. Dan ini ya Allah pilihkan Tolut beserta 313 orang saja mengalahkan Jalut beserta ratusan ribu pasukan. Ya, tentu ada yang Allah pilihkan. Ya. Kita baru 80 tahun merdeka. Setelah 350 tahun dijajah. Tentu kezaliman itu ya Allah tolak. Ya, Allah kemudian tumbuhkan para pahlawan. Ya itulah kemudian masa demi masa terus ada perjuangan para pahlawan kita. Jadi entah kemenangannya itu entah berapa lama pasti menang. Pasti yang hak itu pasti akan menang. Karena Allah itu akan memenangkan yang hak. Meskipun itu berapa lamanya kita tidak tahu, berapa korbannya kita tidak tahu, yang penting kita mempersiapkan diri kita. Yang penting kita berada pada jalan kebenaran itu. Kalau bukan kita, ya nanti anak keturunan kita. Atau siapa yang Allah kehendaki yang akan memenangkan itu. Kalau bukan para pahlawan yang teguh, sabar, ya menghadapi kesulitan-kesulitan penjajahan itu, ya tentunya ya kita tidak akan merdeka. Menyerah, ya, tentu tidak bisa merdeka. Allah Subhanahu wa taala terus akan menumbuhkan orang-orang pilihannya itu yang dengannya nanti Allah berikan kemenangan. Lafasadatil ardu, maka tentu rusak bumi ini. Kalau Jalut itu dibiarkan, ya, dia akan terus membuat kerusakan, masjid-masjid nanti bisa dirusak dan segala macam, ya. Orang-orang yang baik akan dibinasakan terus, kejahatan itu akan merajalela dan tentu rusak bumi ini. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala Zu fadlin, Allah mempunyai karunia yang besar alal alamina, pada alam ini, pada seluruh alam ini. Allah punya, tentu Allah punya karunia yang besar sekali di alam bumi ini, ya, sehingga kemudian bumi ini tetap lestari sampai nanti hari kiamat. Ya. Tilka ayatullahi, itulah ayat-ayat Allah, natluha, yang kami bacakan ayat-ayat itu, alaika, kepada engkau wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran, dengan benar. Jadi ayat-ayat yang tadi disampaikan, ya, ayat-ayat yang tadi kita kaji, itu adalah bagian dari mukjizat. Kenapa? Karena cerita detail seperti itu, ya,
disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tidak pernah berguru kepada siapapun, tahu-tahu bisa bercerita detil, dan itu sama dengan apa yang tertulis di Taurat, apa yang tertulis oleh sejarah, sama. Padahal Nabi tidak pernah membaca sejarah. Ya. Kalau Nabi itu seorang yang sangat pintar, ya, seorang yang membaca literatif gitu ya, sangat pintar, bercerita seperti itu, orang maklum. Tetapi Nabi, semua sudah tahu, Abu Jahal pun tahu, ya, musuhnya, musuh utamanya itu. Nabi itu siapa? Waktu kecil itu bagaimana? Tahu itu. Beliau dididik oleh pamannya Abu Thalib, yang punya anak banyak. Abu Thalib itu punya anak banyak dan termasuk yang miskin, itu Abu Thalib. Miskin. Jadi sibuk dengan pekerjaan Abu Thalib dan menghidupi anak-anaknya itu tidak sempat mendidik Nabi dengan yang proper gitu, yang ya seharusnya. Jadi Nabi itu, ya, Insya Allah ya, hidup di antara saudara-saudaranya, jadi bukan anak kandung, ya, saudaranya banyak. Dan tentu bagaimana kita bisa membayangkan ya hidup beserta anak-anak ya yang banyak, ya, saudara-saudara banyak dan bukan anak kandung. Ya, perhatiannya tentu berbeda. Ya, tidak pernah belajar, tapi kemudian bisa menyampaikan, bisa bercerita dengan detail seperti ini. Dan itu sama dengan sejarah-sejarah yang tertulis. Ya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Natsluha yang kami bacakan ayat-ayat itu alaika kepada engkau wahai Muhammad bil haqqi dengan benar. Wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalina, sungguh termasuk utusan-utusan, ya, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menolak klaim orang-orang kafir bahwa engkau bukan utusan. Engkau bukan utusan, ditolak, ya. Hanya karena apa ditolak? Nabi Muhammad SAW ditolak oleh Abu Jahal CS itu, ya, karena Nabi Muhammad itu tadi anak yatim, ya, tidak punya apa-apa, dibesarkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib pun hidupnya pas-pasan, anaknya banyak, ya. Jadi tidak termasuk kaum yang mentereng gitu ya. Sedangkan Abu Jahal kaya raya, ya, CS itu, ya, punya pengaruh. Ini tiba-tiba ada Muhammad, ini siapa itu? Ditolak, ya, ditolak oleh orang-orang kafir musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan Nabi Muhammad ini, sungguh engkau termasuk orang-orang yang diutus. Ya. Salah satunya adalah bisa menyampaikan dengan detail peristiwa-peristiwa masa lalu, ya, dan itu sesuai dengan sejarah yang juga mereka ketahui. Orang-orang Yahudi, orang-orang itu yang membaca kitab itu mengetahui ternyata sama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tentu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena Nabi Muhammad bukan orang yang pintar membaca, ya, memang disengaja Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi punya ilmu yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran Perkata kita untuk malam hari ini. Semoga ayat-ayat yang kita kaji ya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrah. Adakah kita termasuk golongan yang batil, ataukah kita berada pada golongan yang hak, yang sabar tadi, yang senantiasa diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan, tapi mereka kemudian bersabar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang Allah berikan kemenangan pada yang berada pada golongan yang benar. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Astagfirullah wa atubu ilaih. wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz.